Desa Kohot viral gara-gara pagar laut misterius. Kunjungan Iriana Jokowi 2017 kembali diungkit. Ya, ini foto Bu Iriana nih, kalau kita zoom nih. Nah, ini Bu Iriana ketika ke Desa Kohot tahun 2017. Dari situ dimulainya. Luar biasa ya. Mengerikan. PIK dan Desa Kohot, proyek serakah yang mengorbankan rakyat dari Bung Madin. Tahun 2017 Desa Kohot heboh didatangi Ibu Iriana Jokowi dan ibu-ibu menteri. Tapi ini jelas bukan kunjungan biasa, ada rencana besar yang disembunyikan. Mari kita bongkar. Ini foto ya ketika Ibu Iriana datang ke Desa Desa Kohot ya. Saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa Desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak. Warga di Desa Kohot ternyata juga pernah dibuat kecewa oleh Arsin. Mereka mengeluhkan kebijakan pengosongan area sepanjang 10 meter dari bibir sungai dengan alasan untuk kepentingan sepadan sungai. Namun yang muncul justru sungai yang diuruk, sehingga alirannya menyempit. Ya jelas, warga sangat dirugikan karena peraturan itu seolah-olah seperti kayak tahu bulat begitu. Selama ini kita juga nggak tahu peraturan ya karya masyarakat awam itu kan nggak tahu. Dan dipertanyakan dulu juga itu untuk apa dan bagaimana tiba-tiba peraturan itu muncul gitu Mbak. Gitu. Kalau untuk saat ini berarti kondisi dari 10 meter yang diambil itu diperuntukkan untuk apa Pak? Nah itu masih dalam pertanyaan kami ya sebagai masyarakat untuk apa gitu. Sementara ini adalah sedang ada proses pengembang. PIK 2 jadi proyek mewah yang dapat prioritas penuh sejak era Jokowi. Kawasan ini ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Proyek ini sudah dirancang jauh-jauh hari. Bukan kebetulan dan jelas bukan tanpa agenda. Jokowi bersama Aguan. Nah, jadi dua orang ini yang harus diperiksa KPK. Tapi mungkin nggak bisa sekarang, dari Kades Kohot dulu, kemudian nanti naik lah ya. Kita dorong itu. Di balik semua kemewahan ada cerita kelam. Desa Kohot, Kalibaru, dan Keramat sejak 2017 jadi ladang permainan mafia tanah. Surat-surat tanah tiba-tiba berubah nama ke kelompok elit. Semua berjalan rapi tanpa tersentuh hukum. Ini salah satunya. Tanah diserobot hingga pelang misterius. Warga Tangerang menjerit ke Jokowi. Jokowi tidak bisa apa-apa karena mungkin bagian dari kong kali kong sama dengan cukong. Ibu Iriana yang datang ke ke PIK itu begitu kan. Ini PIK 2 jadi proyek mewah yang dapat prioritas penuh sejak era Presiden Jokowi. Kawasan ini ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Proyek ini ya sudah direncanakan jauh-jauh hari. Bukan kebetulan dan jelas bukan tanpa agenda. Betul bos, betul sekali. Kenapa? Kita lihat saja sekarang ini banyak kabarnya dengan ulahnya di rezim Jokowi begitu kan ya. Banyak orang yang kemudian punya hak di situ tapi pada kenyataannya seolah-olah dibongkar begitu kan. Ini yang sangat tragis sekali ketika lihat masyarakat begitu kan ya, yang pribumi asli ya, setidaknya orang yang menetap di situ begitu kan ya. Kabarnya ini dibongkar rumahnya. Kades Kalibaru bahkan pernah menyangkal menandatangani dokumen tanah yang jadi sengketa. Tapi faktanya surat-surat itu sudah berpindah tangan. Ngeri kan? Sistem ini bekerja begitu licin dengan jaringan yang kuat. Mulai dari desa hingga atas. Atas itu siapa? Ya presiden. Yang menggugat saya itu Mr. V. Dia menggugat itu bahwa dia seolah-olah mengklaim punya tanah di wilayah kami. Karena beranggapan bahwa kita adalah pemerintah desa di sini. Dianggapnya kita tahu, padahal saya belum pernah merasa tanda tangan. Ini pernyataan kepala desa dari Kalibaru.
Pembangunan PIK bukan hanya soal mafia tanah, truk-truk pengangkut tanah yang mondar-mandir untuk proyek ini menyebabkan kecelakaan fatal. Salah satu kasusnya, satu orang anak SD jadi korban, kakinya patah. Tak ada yang mau bertanggung jawab. Bahkan hukum seolah tutup mata. Jahat bukan? Nama Desa Kohot di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, tengah menjadi sorotan setelah ditemukannya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km. Pagar yang terbuat dari bambu tersebut diduga berdiri secara ilegal, hingga Presiden Prabowo Subianto pun memerintahkan penyelidikan. Namun, jauh sebelum viralnya kasus pagar laut ini, Desa Kohot pernah mendapat perhatian khusus dari Ibu Negara Iriana Joko Widodo pada tahun 2017. Pada Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2017, Iriana Jokowi didampingi Mufidah Yusuf Kala dan sejumlah istri menteri yang tergabung dalam organisasi Aksi Solidaritas Era Oase Kabinet Kerja, mengunjungi Desa Kohot. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung program Kampung Sejahtera yang digagas Oase. Saat itu, Iriana dan rombongan melihat berbagai fasilitas penunjang yang telah dibangun di Desa Kohot, seperti posyandu, pendidikan anak usia dini PAUD, rumah instan sederhana sehat, risa kebun bibit, lapangan bulu tangkis, sanitasi, jalan desa, rumah ibadah, serta hasil kerajinan tangan warga. Dijaga ya, Bu, kebunnya. Mudah-mudahan bermanfaat, ujar Iriana kepada ibu-ibu warga yang menyambutnya dengan hangat. Dalam kunjungan tersebut, Ibu Negara juga memberikan bantuan tas dan peralatan sekolah untuk siswa PAUD, bibit tanaman, makanan tambahan, serta kain batik kepada warga. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana DP3AKKB Provinsi Banten, Siti Maninina, menjelaskan bahwa Desa Kohot dipilih sebagai kampung sejahtera karena lokasinya yang dekat dengan Jakarta. Sebelumnya, kondisi desa ini sangat memprihatinkan dengan 90 rumah kumuh, infrastruktur jalan yang buruk, sanitasi tidak layak, dan lahan pertanian yang tidak tergarap. Setelah dilakukan pembinaan, sekarang desa ini menjadi model kemandirian tingkat desa. Dulu terbelakang, sekarang warganya mulai sadar akan kesehatan dan kesejahteraannya, ujar Nina. Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, menambahkan bahwa penetapan Desa Kohot sebagai kampung sejahtera merupakan inisiatif Oase Kabinet Kerja. Sejak 2016, desa ini mengalami banyak perubahan, mulai dari perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan kampung, sanitasi, akses air bersih, hingga bedah rumah tidak layak huni. Banyak pihak yang terlibat di sini. Nanti kita kembangkan di desa lainnya agar lebih merata, kata Zaki. Ia juga mengapresiasi peran aktif Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten, Ninik Suryani Wahidin, yang turun langsung memantau perkembangan program ini.